Selamat malam bagi seluruh pendengar Betani FM dan seluruh umat Kristiani yang ada di kota Salatiga. Shalom. Kita sedang diperhadapkan dengan satu keadaan, satu kondisi hari-hari ini yang boleh menjadi pergumulan kita bersama-sama. Bukan hanya pergumulan kota Salatiga, bukan hanya pergumulan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi pergumulan seluruh masyarakat yang ada di dunia. Karena itu malam hari ini, saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Temanya adalah hati bagi bangsa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca di dalam Nats Alkitab, di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa, pendengar setia Betani FM dan seluruh umat Kristiani yang ada di kota Salatiga. Firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 7 tadi dikatakan Tuhan memberikan kepada kita satu tanggung jawab, satu tugas untuk kita mengusahakan kesejahteraan kota kemana aku buang. Artinya Tuhan mau kita sebagai orang-orang percaya selalu mengusahakan kesejahteraan di mana Tuhan tempatkan kita, di kota manapun, di negara manapun. Bukan kebetulan kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ditempatkan di kota Salatiga yang tercinta. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, seharusnya kita menjalankan firman Tuhan seperti firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Kita harus mengusahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kalau sekarang Tuhan tempatkan kita di kota Salatiga, berarti kita ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan kota Salatiga. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kata kesejahteraan dalam Nats Yeremia 29 ayat yang ke-7 di dalam bahasa aslinya atau di dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata shalom. Dan kita sudah sangat familiar dengan kata shalom ini yang memiliki pengertian damai sejahtera. Melalui ayat di atas, kita mengetahui bahwa Tuhan menghendaki supaya anak-anak Tuhan dapat menghadirkan shalom atau dapat menghadirkan damai sejahtera di mana Tuhan tempatkan kita. Bukan kebetulan kalau sekarang Tuhan tempatkan kita di kota Salatiga. Kita harus terlibat di dalam bangsa kita, kota kita Salatiga boleh menikmati shalom. Ayat yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 tadi. Ada dua hal yang menjadi sangat penting bagi anak-anak Tuhan di dalam menghadirkan shalom atau damai sejahtera. Ada dua hal penting, apakah itu? Yang pertama dikatakan usahakanlah. Yang memiliki pengertian berarti kita harus berusaha dengan keras, mencari dengan sungguh-sungguh sampai mendapatkan. Berarti kalau dikatakan usahakanlah shalom, berarti kita memiliki usaha yang keras, mencari dengan sungguh-sungguh, supaya shalom itu dapat dihadirkan. Yang kedua, dikatakan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, supaya shalom itu ada. Berdoa memiliki pengertian kita sebagai anak-anak Tuhan, harus selalu berdoa kepada Tuhan, supaya shalom atau damai sejahtera selalu hadir dan tinggal atas bangsa dan kota kita yang tercinta. Saya akan bacakan di dalam 2 Tawarik 7
ayat 13 hingga 15, di mana ayat itu menceritakan bagaimana umat Tuhan memiliki usaha yang begitu keras dan berdoa supaya shalom itu boleh hadir di tengah-tengah bangsa dan kota. Saya akan bacakan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 hingga yang ke-15. Dikatakan demikian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku dan umat atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri ini, negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Bapak Ibu Saudara, pendengar yang terkasih, juga seluruh umat Kristiani yang ada di kota Salatiga. Kita tahu hari-hari ini banyak orang yang mulai kehilangan shalom, karena kita sedang diperhadapkan dengan satu keadaan, satu kondisi di mana banyak orang mulai kehilangan shalom. Apakah itu? Virus corona. Virus corona ini sudah mulai merajalela dan sering membuat kita semua sebagai umat manusia mulai kehilangan shalom. Umat manusia mulai dikuasai dengan kekhawatiran. Umat manusia mulai dikuasai dengan ketakutan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita percaya, penyakit boleh besar, penyakit boleh menakutkan, tetapi kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari setiap penyakit kita. Corona di tangan Tuhan, di mata Tuhan, bukan sesuatu yang menakutkan seharusnya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Kita sebagai orang-orang percaya yang tidak boleh takut, tetapi juga saudara, kita juga tidak boleh nantangin saudara. Kita mengikuti anjuran pemerintah betapa serius hari-hari ini untuk mengatasi virus ini. Dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah kota kita. Wali kota sudah begitu dengan sungguh-sungguh menyarankan kepada kita bagaimana kita harus menghadapi virus COVID-19 ini. Mari kita ikuti saran pemerintah. Tetapi yang kedua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki hati untuk bangsa ini. Kita harus memiliki hati untuk kota kita tercinta. Bentuk dari kita memiliki hati bagi kota kita tercinta, seperti yang tertulis dalam 2 Tawarik 7, ayat 13 hingga 15 tadi. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 15. Bagaimana orang-orang percaya ini mengambil beban untuk kota Salatiga. Hal yang perlu dilakukan supaya Tuhan mendengar doa-doa kita. Apa itu? Yang pertama dikatakan merendahkan hati. Dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menghadapi hari-hari ini, saya yakin dan percaya, sekaranglah waktunya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita melihat, kita mendengar bagaimana virus corona ini sudah membuat bukan sekedar manusia biasa, bahkan para pemimpin negara-negara hebat, mereka akhirnya mengakui mereka memerlukan Tuhan. Dan kita juga bersyukur kalau kota kita Salatiga, pemimpin kota kita Salatiga, Bapak Wali Kota yang kita cintai, Bapak Yulianto, dengan sangat rendah hati,
Dia meminta kepada kita seluruh umat beragama untuk menyatukan hati, meminta tolong kepada Tuhan dengan kerendahan hati, supaya Tuhan menolong melalukan kota ini dari virus corona ini. Ini bukti bahwa Bapak Wali Kota betapa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita boleh meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan tidak berkenan kepada orang yang sombong atau tinggi hati. Kenapa, saudara? Karena kekuatan manusia sangat terbatas. Oleh karena itu, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan manusia yang berarti kita merasa tidak memerlukan Tuhan. Hal ini Allah sangat tidak berkenan. Bahkan di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan Allah mengutuk orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara pemirsa yang terkasih di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Dikatakan demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, marilah dengan segala kerendahan hati, kita memohon kepada Tuhan untuk dapat menolong bangsa dan kota kita dalam menghadapi kondisi hari-hari ini yang secara kekuatan manusia tidak dapat mengatasinya. Karena kita bukan menghadapi musuh yang dapat kita lihat. Bukan menghadapi musuh yang membawa senjata yang dapat kita lihat. Tetapi saat ini kita menghadapi virus yang tidak dapat kita lihat. Tetapi virus ini betapa begitu mengerikan, membuat banyak orang khawatir. Sangat bodoh, sangat sombong kalau hari-hari ini ada orang yang merasa tidak perlu Tuhan. Karena sudah terlalu banyak orang-orang hebat, para pejabat yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mereka meminta supaya kuasa Tuhan turun tangan, menolong kota mereka, menolong bangsa mereka. Oleh karena itu, malam hari ini, kita orang-orang percaya, umat Kristiani yang ada di kota Salatiga, kita bersatu hati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa meminta dengan kerendahan hati kita, supaya Tuhan turun tangan, menolong bangsa dan kota kita Salatiga dalam menghadapi kondisi saat ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dikatakan dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-15. Hal yang kedua, kita sebagai umat-umat Tuhan harus selalu mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kita kasihi, marilah kita mendorong kepada setiap orang dapat mencari Tuhan dalam menghadapi kondisi yang sulit seperti saat ini. Tetapi harus dimulai dari diri kita sendiri untuk mencari Tuhan. Sebab Tuhan sangat senang dan berkenan kepada anak-anak Tuhan yang selalu mencari wajahnya. Saya sangat bersyukur kalau melalui PKGS kita sepakat gereja-gereja di kota Salatiga, anak-anak Tuhan di kota Salatiga, setiap jam 9 malam, kita mencari Tuhan dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita tahu di dalam Yakobus 5:16 dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat ini memberikan pengertian. Doa orang yang benar, doa orang yang cinta Tuhan, doa orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika dia mendoakan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi beban hidup, dikatakan bila dengan yakin. Kata bila dengan yakin dalam bahasa aslinya memiliki pengertian bila terus-menerus didoakan, maka sangat besar kuasanya. Kata kuasa di sini menggunakan kata dunamis. Kita tahu semua dunamis artinya satu kekuatan yang menggerakkan kuasa Tuhan untuk turun menolong setiap
persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena itu, mari kita terus mencari Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, jangan sampai kita melupakan untuk kita terus mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Saya akan bacakan. Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa yang saya kasihi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu senang ketika umatnya mencari Tuhan. Ketika umatnya mencari wajah Tuhan, menghampiri Tuhan. Allah begitu senang. Bahkan Allah berkenan untuk ditemui. Dan kita tahu, ketika Allah berkenan kepada kita, maka Tuhan akan menolong kita. Dan janji Tuhan kepada umatnya, bila kita mencari wajah Tuhan, maka akan dilalukan dan diluputkan dari setiap malapetaka. Itu tertulis di dalam kitab Sefanya, pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sefanya 2 ayat yang ketiga. Katakan, kalau kita mencari Tuhan dan merendahkan hati kepada Tuhan dan melakukan setiap firman-Nya, melakukan hukum-hukumnya, maka firman Tuhan katakan, kita akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Walaupun hari-hari ini kita diperhadapkan dengan virus corona, tapi percayalah, jikalau kita, seluruh Bapak, Ibu, Saudara pendengar, pemirsa, dan umat Kristiani yang ada di kota Salatiga, terus mencari Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan meluputkan kita dari setiap malapetaka. Kita sudah belajar melalui 2 Tawarik 7, 13 dan 15. Yang pertama, merendahkan hati. Dan yang kedua, mencari Tuhan. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yang tertulis dalam 2 Tawarik 7, 13 hingga 15. 3 hal yang menurut 2 Tawarik 7, 13, 15, yang dikatakan bahwa Tuhan akan mendengar doa anak Tuhan. Yang ketiga adalah bertobat. Dikatakan di sini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kata berbalik dari jalan-jalan yang jahat ini adalah bertobat. Bertobat artinya meninggalkan hidup yang lama. Hidup yang penuh dengan dosa. Hidup yang penuh dengan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Meninggalkan semua kehidupan yang lama itu dan beralih kepada kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru yang hidup di dalam Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan sangat mengendaki. Tuhan sangat mengingini orang-orang boleh bertobat. Bahkan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia lahir di kandang yang hina, bahkan mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga. Dia rindu, dia mau mati, dia mau berkorban bagi kita, supaya kita semua boleh bertobat. Tuhan menghendaki pertobatan. Tuhan sangat menginginkan pertobatan. Seperti firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tapi aku datang untuk orang berdosa.
orang berdosa yang mau bertobat. Allah begitu senang dengan yang namanya pertobatan. Dan kita melihat banyak orang-orang dalam tokoh-tokoh di Alkitab yang Tuhan pakai setelah mereka bertobat. Kita tahu bagaimana para tokoh-tokoh, para murid-murid Yesus memiliki kehidupan yang lama sebelum mereka bertobat. Dan akhirnya mereka boleh bertobat, meninggalkan hidup yang lama. Dan akhirnya Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan pakai dengan dahsyat. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya tidak perlu berkata lagi tentang pertobatan, karena saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang bertobat. Tapi kalau ada di antara kita yang hari-hari ini mulai meninggalkan Tuhan, hidup kembali kepada kehidupan yang lama, hidup kembali kepada kehidupan yang penuh dengan dosa, maka kalau engkau rindu bangsamu, kotamu Salatiga boleh diselamatkan. Seperti 2 Tawarik 7 ayat 13-15 tadi dikatakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Firman Tuhan katakan, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Doa dari orang yang bertobat adalah doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan dekat dengan orang yang hancur. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati, dia hancur hati, dia memalingkan wajahnya kepada Tuhan dan bertobat. Maka Tuhan akan menolong kita semua. Oleh karena itu, jikalau sebagai umat Tuhan yang mencintai bangsa dan kota di mana Tuhan menempatkan kita di bumi Indonesia sekali lagi, dan kota Salatiga, yang hari-hari ini sedang menghadapi persoalan yang cukup berat. Bukan saja bangsa kita, tetapi seluruh bangsa di muka bumi harus menghadapi tantangan yang sama. Harus menghadapi persoalan yang sama, yaitu COVID-19. Atau yang kita kenal dengan virus corona. Manusia boleh berusaha. Saat ini kita melihat beberapa negara-negara besar sedang mencari untuk mencari vaksinnya, untuk mencari antivirusnya. Manusia boleh berusaha dan kita doakan supaya para orang-orang, tenaga-tenaga medis mencari vaksin-vaksin ini, kita doakan. Tetapi di atas semua itu, kita tidak boleh melupakan kuasa Tuhan. Karena di atas semua ini ada kuasa Tuhan. Kalau ini terjadi, Tuhan izinkan. Yakin dan percaya, kalau virus ini ada, karena Tuhan izinkan, maka Tuhan punya rencana. Di balik ini semua, yang hari-hari ini mungkin kita tidak dapat mengerti. Seperti firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah 3:11. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi seringkali kita dapat menyelami apa yang dikerjakan Allah dari awal hingga akhir di dalam kekekalannya. Kita tahu di balik ini semua ada rencana Tuhan yang indah. Di balik ini semua Tuhan mengerjakan sesuatu yang indah yang kita belum mengerti dan kita tidak tahu. Tapi percayalah, rencana Tuhan itu indah. Rencana Tuhan itu dahsyat. Karena itu, maka dengan sungguh-sungguh kita harus memberikan hati untuk bangsa Indonesia dan kota Salatiga. Dengan terus seperti dikatakan di dalam Yeremia 29, mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan atau shalom atau damai sejahtera, dengan terus merendahkan hati, mencari wajah Tuhan dan bertobat. Maka percayalah, Tuhan akan mendengar dari surga dan memulihkan bangsa dan kota kita Salatiga.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pemirsa, pendengar Betani FM, dan umat Kristiani Kota Salatiga. Mari kita ambil beban ini. Mari berikan hati kita untuk bangsa. Bangsa Indonesia yang kita cintai. Mari kita memberikan hati kita untuk kota kita yang kita cintai, Kota Salatiga. Seperti anjuran dari Bapak Wali Kota dengan segala kerendahan hatinya. Dia berkata, mari seluruh umat yang beragama, baik itu Kristen, Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, kita mengambil beban yang sama. Untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Meminta tolong kepada Tuhan. Supaya Tuhan senantiasa memberkati kota kita Salatiga. Dan Tuhan memberkati, melingkupi kota Salatiga ini dari virus corona. Kita rindu pada satu kali kelak. Kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi percayalah, bangsa Indonesia, kota Salatiga akan dibebaskan dari virus corona ini. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur firman-Mu sudah diperdengarkan bagi kami. Bagaimana kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, umat-umat Kristiani yang ada di kota Salatiga, kami mau mengambil sikap, memberikan hati kami untuk bangsa ini. Bangsa Indonesia karena kami mencintai bangsa ini. Kami mengambil sikap untuk memberikan hati ini untuk kota Salatiga karena kami mencintai kota kami, Kota Salatiga. Berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari pimpinan pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta dengan jajaran menterinya. Di tingkat provinsi, Bapak Gubernur, di tingkat kota atau kabupaten, baik itu wali kota maupun bupati. Tuhan, kami berdoa untuk mereka, terus berikan hikmat akal budi di dalam mengatasi virus ini. Dan kami percaya seperti firman Tuhan, satu kali kelak badai ini akan pasti berlalu. Tuhan akan mempersiapkan satu rencana yang terindah. Terlebih dari itu, banyak orang-orang yang akan merendahkan hati, mencari Tuhan dan bertobat, sehingga Tuhan akan memulihkan bangsa kami. Tuhan akan memulihkan kota kami tercinta, Kota Salatiga, dari virus-virus yang ada. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kuasa Roh Kudus akan terus memeteraikan ke dalam hati kami. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.